Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Nah, bagaimana dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah dengan lingkup kekuasaan yang sangat luas tersebut? Pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah di dalam ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaannya yang dilakukannya antara lain kebijakannya yang muncul antara lain satu, menggalang penyusunan buku-buku. Nah, penyusunan buku-buku ini dilakukan secara besar-besaran dan hasil penelitian para ulama disusun dalam sebuah buku, sehingga banyak penemuan-penemuan baru yang tercatat dan dengan mudah dipelajari oleh generasi selanjutnya. Yang kedua, menggalang penerjemahan buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing. Khalifah Abbasiyah mendukung dan mendanai penerjemahan ilmu pengetahuan dari bahasa asing karena terjadi interaksi dengan Eropa, dengan Romawi. Maka semakin banyak pengetahuan yang dimiliki umat Islam semakin luas dan berkembang. Yang ketiga, menghidupkan kegiatan-kegiatan ilmiah. Di setiap majelis para ilmuwan menyampaikan pengetahuan yang dimiliki, kehidupan pun semarak dengan kegiatan-kegiatan ilmiah. Bahkan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan juga terjadi di tempat-tempat umum seperti pasar. Nah, kalau saat ini kita melihat diskusi-diskusi ilmiah atau seminar-seminar, nah mungkin pada masa itu juga sudah ada pengembangannya. Yang keempat, membangun pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Pusat-pusat pengetahuan tadi yang pernah kita singgung adalah pusat ilmu pengetahuan dan perpustakaan tersebut yang diberi nama Baitul Hikmah. Di Baitul Hikmah itu menjadi pusat riset, menjadi di situ orang-orang belajar mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, apa saja faktor yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah terjadinya asimilasi antar bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang dahulu telah mengalami perkembangan terlebih dahulu dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, bangsa-bangsa non-Arab memberi warna dan pengetahuan yang baru. Contohnya bangsa Persia berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat, ilmu sastra. Nah, pengaruh bangsa India terlihat pada bidang kedokteran, ilmu matematika, astronomi. Pengaruh budaya Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam berbagai bidang ilmu filsafat. Selain terjadi asimilasi, yang kedua terjadi gerakan penerjemahan yang berlangsung dalam 3 fase pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini, yang pertama, diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi dan mantek. Mantek itu ilmu logika. Yang kedua, sejak masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, buku-buku yang diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Yang ketiga, berlangsung setelah tahun 300 Hijriah
Bidang-bidang yang terjemahkan semakin luas dan berkembang, dan penemuan teknologi pembuatan kertas turut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, luar biasa sekali. Baik, itu tadi yang menjadi faktor pendukungnya. Selain itu juga kita akan berbicara tentang ilmuwan muslim pada dinasti Abbasiyah, karena di situ berkembang berbagai macam ilmu, dari ilmu tafsir, ilmu filsafat, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu tarikh, ilmu kedokteran. Kita ngerti ada Ibnu Sina yang terkenal di luar negeri disebut dengan Avicenna. Ilmu geografi, ilmu bahasa, ilmu astronomi, astrologi, dan ilmu matematika. Pernah kita mendengar teori aljabar, nah yang itu adalah penemunya Al-Khwarizm. Nah, itu konsep aljabar itu juga ditemukan oleh seorang muslim. Juga dalam bidang keilmuan dalam bidang seni dan budaya. Apa keteladanannya yang bisa kita ambil dari para ilmuwan dinasti Abbasiyah ini? Yang pertama adalah kita tekun dan gemar membaca. Para ilmuwan itu tidak serta-merta menjadi orang yang cerdas, ahli, pintar, tetapi diperoleh dengan ketekunan yang luar biasa untuk mengkaji, meneliti, belajar membaca dalam pengetahuan apa yang kamu sukai. Apakah bisa kita menerapkannya dalam keseharian? Sangat bisa. Bisa kita isi waktu yang sangat luang ini untuk membaca, apalagi di zaman internet sekarang ini, pengetahuan disajikan sangat mudah sekali. Yang kedua, bersemangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Semestinya kalian pada zaman ini kita mudah sekali mengakses beberapa informasi yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Yang menjadi hobimu itu apa? Disitulah kamu tekuni, bersemangat dan mencari penjelasannya sehingga kamu menguasainya. Nah, pengetahuan itu diperoleh dari mana saja, dari bergaul, diskusi, bertemu orang, termasuk juga melihat internet saat ini. Ambil sisi positifnya sehingga akan menjadi hobi yang positif. Baik, selamat pagi. Ini Daulah Abbasiyah ini menunjukkan bahwasanya umat Islam pernah berkembang dan menjadi imperium besar yang berkontribusi bagi perkembangan hidup sejarah peradaban manusia di dunia. Semangat pagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.